Om Swastiastu, umat sedharma yang saya cintai. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan dengan tema terapkan makna bija supaya jadi orang berhasil. Saudara sekalian yang saya cintai, adapun tema yang saya sampaikan ini terinspirasi dari beras yang dipakai sebagai sarana untuk membuat bija. Nah, beras itu memiliki pesan singkat. Pesan singkat sesuai kepanjangan kata beras, yaitu berhasil. Di dalam hal ini dapat saya terangkan, beras yang merupakan isinya buah padi itu dalam diri manusia dapat dijadikan simbol dari akal budi manusia yang berisi guna satwam. Akal budi manusia yang berisi guna satwam akan memungkinkan akal budi menjadi cerdas dan berpengetahuan. Dari akal budi yang cerdas dan berpengetahuan tersebut akan memungkinkan mengantarkan seseorang bisa menjadi orang sukses atau menjadi orang berhasil dalam menempuh atau meraih cita-citanya. Saudara sekalian, adapun tentang penjelasan bagaimana sifat satwam atau guna satwam di dalam diri manusia dijelaskan dalam sloka Bhagavad Gita bab 14 sloka 6 yang bunyinya seperti ini. Dari sini sifat satwam memancar karena kesuciannya, tanpa mengenal penderitaan, dibelenggu dengan kebahagiaan dan ilmu pengetahuan, wahai yang tanpa dosa. Saudara sekalian, sloka tersebut merupakan wejangan Sri Krishna kepada Arjuna yang menerangkan pengaruh dari sifat satwam dalam pikiran manusia yang membuat ada pancaran cahaya Tuhan, ya sinar suci Tuhan yang menerangi seseorang, menerangi akal budi, yang membuat kehidupan seseorang tanpa mengenal penderitaan. Hidupnya penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan juga dibelenggu dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kalau akal budi penuh dengan guna satwam, pengetahuan itu datang sendiri. Ibarat akal budi yang penuh dengan guna satwam itu ibarat magnet, dia memiliki daya tarik sehingga ilmu pengetahuan itu datang dengan sendirinya. Nah, karena penuh dengan ilmu pengetahuan akan memungkinkan pikiran menjadi cerdas. Dari kecerdasan itu yang membuat seseorang bisa meraih keberhasilan atau meraih sukses. Saudara sekalian yang saya cintai, supaya akal budi kita yang awalnya mungkin tidak berisi guna satwam atau kurang cerdas, supaya menjadi cerdas, itulah pentingnya terapkan makna bija dalam menjalankan ajaran agama sehari-hari. Saudara sekalian yang saya cintai, bija dalam bahasa Sanskerta artinya benih, ya. Jadi bija artinya benih. Selanjutnya dalam sastra agama, bija yang artinya benih itu simbol dari bija mantra. Bija mantra artinya benih mantra, yaitu benih yang dipakai untuk membuat mantra. Benih untuk membuat mantra tersebut adalah berupa aksara-aksara. Contoh aksara atau huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, atau aksara Bali, Hana, Caraka, Data, Sawala, dan seterusnya, itu merupakan bija mantra. Nah, disebut bija mantra karena aksara-aksara tersebut dipakai untuk membuat mantra dalam bentuk nama Tuhan, nama dewa-dewi, dan mantra dalam bentuk kalimat-kalimat. Nah, di antara bija mantra yang ada menurut Veda, sekiranya bija mantra Om merupakan bija mantra atau benih mantra yang paling utama. Hal ini dibuktikan dengan setiap pengucapan mantra dalam ajaran Hindu. Melakukan pemujaan akan diawali dengan pengucapan mantra Om, karena mantra Om merupakan benih
utama dari sebuah mantra. Saudara sekalian yang saya cintai, selanjutnya penempatan bija di dahi, di mulut, dan di sekitar kerongkongan yang sesungguhnya di sekitar lokasi hati. Tetapi karena di tempat umum buka baju mungkin tidak etis, ya cukup di kerongkongan saja. Nah, ini memberikan petunjuk ya, bija yang merupakan simbol dari bija mantra Om. Nah, bija mantra Om dalam prakteknya itu di sini pikiran, kan letaknya pikiran di sini, digunakan pikiran untuk mengucapkan mantra Om. Biasanya bija sini kan banyak sekali ya, biasanya bisa lebih dari 3, bisa 5 ditaruh. Itu punya makna ucapkan mantra Om sebanyak mungkin ya. Bisa 1 putaran tasbih atau putaran japa mala kan 108. Bisa 1 putaran itu, bisa lebih, bisa 5 putaran. Kali 108 mungkin sudah berapa, kali 5 mungkin sudah 500-an itu. Itu prakteknya. Sini di pikiran dipakai mengingat bija mantra Om, mulut dipakai mengucapkan atau ucapkan di dalam hati. Nah, dengan diulang-ulangnya mantra tersebut di dalam pikiran ya, diingat berulang-ulang atau diucapkan dengan mulut berulang-ulang kali, akan memungkinkan guna satom di dalam pikiran dan akal budi semakin bertambah ya. Bila sudah banyak akal budi pengucapan mantra itu di dalam akal budi, maka guna satom itu banyak sekali. Setelah banyak barulah akal budi kita menjadi cerdas. Dapat saya gambarkan kalau ingat mantra Om berulang-ulang itu seperti kita menaruh biji beras ya. Kalau sudah kita menaruh biji beras sampai sekilo jumlahnya atau sampai banyak sekali di tempat beras, tentu baru bisa digunakan untuk dimasak. Kalau cuma 1 biji, 2 biji, sampai 5 biji belum ada artinya. Tak ada artinya. Demikian kiranya kalau mantra Om bila diucapkan sudah banyak sekali ya, banyak sekali tersimpan di akal budi, barulah akal budi kita menjadi cerdas, berpengetahuan, ada keterampilan, ada wawasan, pokoknya cerdas lah gitu. Nah, karena itu supaya akal budi kita penuh dengan guna satwam, itulah pentingnya pengucapan mantra Om dilakukan rutin tiap hari, tiap pagi, siang, sore, malam harinya juga ditambahin. Paginya mungkin 5 putaran tasbih atau japa mala, mengucapkan mantra Om, 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 Om. Nah, sorenya, siang, pokok banyak sekali. Lakukan tiap pagi, nanti kalau sudah kurun waktu yang cukup, lumayan lah gitu. Akal budi kita dengan sendirinya bertambah cerdas dia. Bertambah cerdas, keterampilan, ide-ide itu muncul dengan sendirinya. Karena sudah dinyatakan oleh sloka yang saya sampaikan tadi, bila penuh dengan guna satom akan dibelenggu dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu akan datang sendiri. Akal budi yang penuh guna satom itu ibarat bagian magnet, kan punya punya daya tarik dia. Jadi ilmu pengetahuan itu yang jauh pun bisa mendekat. Sehingga kita dengan sendirinya jadi orang berpengetahuan. Saudara sekalian yang saya cintai, mantra Om dalam ajaran Weda merupakan simbol atau nama Tuhan yang nirguna Brahman. Mungkin dalam pengucapannya kalau cuma mantra Om itu terlalu pendek sekali ya. Karena itu dalam sebuah praktek mantra Om itu disertai dengan nama Dewa Dewi. Contohnya Om Namah Shivaya. Bagi orang yang penggemar Dewa Siwa, ini mantra Om Namah Shivaya diucapkan tiap pagi, siang, sore dalam kehidupan sehari-hari. Yang suka dengan Dewi Laksmi, tambah lagi dengan nama Laksmi. Contohnya Om Sri Laksmi Ya Namaha. Suka dengan Dewa Narayana, Om Namo Narayana Namaha, dan lain-lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk mantra yang bisa dipakai untuk diingat, diucapkan atau ucapkan dalam hati berulang-ulang ya. Nah, pengucapan nama Tuhan atau mantra suci berulang-ulang di dalam Weda disebut dengan berjapa ya, berjapa. Dalam hal ini japa mantra
memakai japa mala gitu ya. Nah, dalam buku Japa Yoga yang membahas tentang japa mantra, di sana saya temukan banyak jenis-jenis mantra pendek yang dipakai untuk berjapa. Nah, menurut buku itu dianjurkan seseorang untuk memilih satu saja untuk berjapa, tidak usah dicampur-campur, diganti-ganti satu aja. Om Namah Shivaya, kalau itu aja pakai. Atau suka dengan gayatri mantra Om Burbuaswah Tatswituranyam Bargo Diwasudimahi Dioyonah Prachodayat. Nah, itu jadi pakai diulang-ulang. Jadi awali dulu dengan melakukan persembahyangan. Yang suka dengan Trisandia dulu, ada dengan Pancasembah, baru lakukan japa untuk pengisian akal budi ya. Jadi ini penting sekali kalau kita supaya akal kita bersih, akal budi kita mungkin kita kosong, tidak ada keterampilan, tidak ada kecerdasan, kurang cerdas. Nah, ini penting sekali berjapa intinya ya, mengingat mantra Om, mengucapkannya atau dalam hati untuk pengisian akal budi. Jadi saudara sekalian yang merasa akal budinya kosong, nah silahkan diisi dengan cara yang demikian ya, dengan cara mengingat mantra Om berulang-ulang di pikiran, di mulut, dan di dalam hati. Begitu juga bagi orang tua yang menginginkan anaknya bertambah cerdas, bertambah akal budinya biar berisi. Nah, ini penting sekali dianjurkan atau anak-anaknya diajarkan untuk menerapkan makna dari bija ya. Makna dari bija itu yang merupakan simbol dari pengucapan mantra Om di pikiran, diingat, di mulut diucapkan atau dalam hati. Nah, dengan cara demikian tentu anak-anaknya bisa kelak jadi orang yang berakal, jadi orang cerdas, dan karena kecerdasannya tentu akan memungkinkan mereka bisa menjadi orang berhasil. Jadi saudara sekalian yang saya cintai, dimanapun saudara berada, ini sebuah pemaknaan ya dari saya. Itulah gara-gara saya menekuni ilmu japa mantra ya, yang saya petunjuknya saya ambil dari buku Japa Yoga ya, karangan seorang suami, seorang guru di India yang bernama Swami Siwananda. Bukunya diterjemahkan oleh Bapak Made Aripta Wibawa dan diterbitkan oleh penerbit Paramita. Saudara sekalian yang saya cintai, ada satu hal lagi yang saya ingatkan. Nah, kegiatan di pesraman yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah itu sebaiknya ilmu ini diterapkan ya, ilmu japa mantra ini atau makna bija itu diterapkan supaya siswa-siswanya dari yang tidak cerdas bisa bertambah cerdas gitu ya. Itu penting sekali. Jadi perlu ilmu pengisian ya, ilmu pengisian namanya ini, supaya akal budi dari siswa itu semakin bertambah gitu ya. Kalau pendidikan macam ini tidak diterapkan oleh guru-guru di sekolah dan tidak diberikan kepada anak didik, nah tentu susah ada perubahan anak-anak didiknya. Kalau akal budi siswa itu kosong, dari sana kosong, tidak ada isinya, akan tetap kosong jadinya. Kalau memang dasarnya sudah terlahir berbekal akal budi banyak, ya tanpa diajari berat pun mereka jadi orang cerdas. Kalau yang demikian kan tidak usah ngajar lah gitu, tidak terlalu berat mengajar, ringan-ringan saja. Ini dah yang kosong ini. Supaya bersih harus diisikan. Pendidikan kan sebuah transformasi. Salah satunya dari akal budi yang kosong yang kurang berisi, supaya jadi berisi ya harus diisikan. Ada ilmunya yang harus dipraktekkan, diberikan kepada siswa supaya akal budinya menjadi berisi ya, dari tidak berisi menjadi berisi, dari tidak cerdas menjadi cerdas. Nah, dengan cara demikian kalau akal budinya sudah berisi, bisa berubah jadi cerdas, tentu mereka kelak jadi orang berhasil setelah besar dalam meraih cita-citanya. Jadi saudara sekalian yang saya cintai, demikianlah wawasan yang saya bagikan kepada umat sedharma sekalian. Mungkin dalam penyampaian kurang bagaimana ya, saya tentu banyak kekurangan gitu ya, karena faktor kesibukan lain juga
yang membuat dalam penyampaian ini kurang praktis jadinya, penuh dengan kekurangan-kekurangan. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan, atau pokoknya banyaklah kekurangan-kekurangannya. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di akhir kata saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.